Anda kembali menyaksikan Business Bites dan saat ini masih bersama kami Ibu Amalia Dinigar Widiasati selaku Kepala BPS atau bisa dipanggil Ibu Winnie ya. Ibu Winnie melanjutkan dialog sebelumnya ini melihat bahwa adanya pertumbuhan untuk kuartal ketiga 2025 ini. Apakah ada sinyal baik yang ditangkap baik oleh ataupun bagi pemerintah dan pelaku usaha? Mungkin khususnya untuk konsumsi pemerintah seperti apa, Ibu Winnie? Jadi ada hal yang menarik di triwulan 3 2025 ini, terlihat bahwa konsumsi pemerintah sudah rebound pertumbuhannya. Bahkan kalau kita perhatikan konsumsi pemerintah di triwulan 3 2025 ini tumbuh 5,49%, padahal di triwulan 2 2025 itu sempat tumbuh negatif, minus 0,33%. Nah, artinya ini ada sinyal bagus bahwa belanja pemerintah sudah menggeliat di triwulan 3 2025 yang ini kalau dipertahankan terus atau bahkan ditingkatkan di triwulan 4 ini akan sangat luar biasa dampaknya terhadap ekonomi. Nah, kemudian yang kedua adalah selain konsumsi pemerintah, yang menjadi catatan kita adalah mengenai konsumsi masyarakat. Karena konsumsi masyarakat itu menunjukkan di triwulan 3 2025 ini daya beli masyarakat tetap terjaga karena tetap tumbuh di kisaran 4,89% konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, yang penting adalah confidence masyarakat itu perlu terus dijaga supaya masyarakat tetap confidence untuk belanja dan menggerakkan perekonomian, dan tentunya belanja ini harus juga diberikan stimulus oleh pemerintah mungkin. Salah satunya bisa seperti itu karena ini kan pemerintah sudah mulai memberikan berbagai program bantuan untuk menstimulus belanja masyarakat. Dan yang juga satu hal adalah selain dari konsumsi masyarakat, kemudian belanja pemerintah, confidence investor juga perlu dijaga karena ini udah tumbuh sudah relatif baik investasi sampai dengan triwulan 3. Luar biasa, tapi sebelum kita bahas soal investasi, investor, dan lain-lain, mungkin terkait dengan konsumsi pemerintah dan juga beberapa tadi yang disampaikan regulasi dan stimulus terkait dengan MBG. Apakah ada dampak dari pertama kali MBG di drop sampai sekarang polanya sudah terlihatkah bagi ekonomi Indonesia? Iya, tentunya MBG itu akan menciptakan perputaran, terutama perputaran ekonomi di tingkat lokal, dan juga nanti kalau diagregasi pastinya akan memberikan dampak terhadap ekonomi nasional. Satu hal yang terlihat jelas adalah dari data yang kami rekam adalah peningkatan nilai tambah dari peternak telur dan daging ayam ras itu di triwulan 3 meningkat dengan cukup bagus itu pertumbuhannya. Dengan adanya MBG ini berarti ya? Iya, ini salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan terhadap telur ayam ras dan daging ayam ras ini relatif meningkat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau kita perhatikan secara lebih dalam itu untuk telur ayam ras outputnya meningkat lebih dari 8%, dan kalau kita rekam harga telur ayam ras dari waktu ke waktu kan ada peningkatan harga. Artinya peningkatan harga ini salah satu penyebabnya karena memang permintaannya yang meningkat. Terkait dari MBG dan juga regulasi dan juga stimulus yang diberikan oleh pemerintah, sekarang beralih lagi kita kembali ke konsumsi masyarakat. Walaupun tadi sempat dikatakan oleh Ibu Winnie di angka 4,89 ini terbilang masih confidence, masih bisa terkontrol, bisa dikatakan seperti karena itu. Tapi 4,89% itu artinya masih tumbuh kan konsumsi masyarakatnya. Iya. tumbuhnya juga masih relatif mendekati angka 5%. Tapi walaupun jika dibandingkan di kuartal kedua di 4,97, lalu juga di kuartal satunya 4,95, itu terbilang normal dan seperti cuma fenomena yang tadi disampaikan. Betul, karena memang di triwulan 2 itu
itu ada momen Idul Fitri, hari kedua jatuh di tanggal 1 April, lalu kemudian ada libur panjang Lebaran yang sampai 1 minggu lebih, ada momen Idul Adha plus juga cuti bersama, Waisak dan berbagai hari libur lainnya. Jadi kalau dihitung di triwulan 2 itu ada libur 40 hari. Itu yang tidak terjadi di triwulan ketiga. Dan ternyata momen liburan itu mendorong konsumsi masyarakat untuk bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal-kuartal lain yang memang tidak ada momen yang sepanjang itu. Kalau kita lihat selama triwulan 2 yang bisa tumbuh 4,97% konsumsi masyarakat, karena memang kalau kita lihat pattern atau pola konsumsi masyarakatnya ya untuk mobilitas, restoran, hotel, dan terkait dengan memang momen liburan itu. Nah, di triwulan 3 momen liburan panjang itu kan nggak ada, karena sudah kembali ke masa sekolah, cuti bersama juga tidak sepanjang yang terjadi di triwulan 2. Ini otomatis ya, kalau kita bandingkan dari kuartal sebelumnya pasti pertumbuhannya melambat. Itu sudah semacam faktor musiman ya atau siklus bisnis. Ya, Ibu Winnie, terkait dengan akhir tahun ini kita melihat bahwa ada salah satu sentimen yang cukup mengerek, yakni libur akhir tahun. Kira-kira untuk ekonomi di kuartal 4 ini apakah ada optimisme kabar baik terkait hal ini yang bisa dibayangkan oleh BPS termasuk terhadap lapangan kerja? Karena rata-rata kan ada data yang mengungkap bahwa Gen Z ini cukup mendominasi untuk angka pengangguran. Iya, jadi mari kita lihat angka pengangguran. Angka pengangguran untuk bulan Agustus 2025 dibandingkan dengan angka pengangguran di bulan Agustus 2024 ini sudah relatif menurun dibandingkan tahun lalu. Artinya tahun lalu itu 4,91%, tahun ini 4,85%. Artinya memang ada 7,46 juta orang yang menganggur. Tetapi jumlah orang yang menganggur ini sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini yang satu hal yang kita bisa tangkap dari hasil Sakernas atau survei Angkatan Kerja Nasional yang kita lakukan di bulan Agustus 2025. Nah, terkait dengan libur panjang yang akan jatuh di akhir tahun, berdasarkan data historis kita ke belakang itu memang menunjukkan wisatawan Nusantara di akhir tahun itu selalu meningkat. Artinya memang celah untuk masyarakat melakukan spending yang lebih banyak itu ada. Tetapi berapanya kita belum bisa melihat karena kita harus mengukur dulu. BPS tugasnya adalah mengukur nanti fenomena yang terjadi di lapangan. Namun sekali lagi secara historis memang data menunjukkan bahwa di akhir tahun itu mobilitas masyarakat Indonesia selalu meningkat dan ada peningkatan yang relatif besar saat momen Nataru. Iya. Semoga ini menjadi sebuah suntikan ya bagi daya beli masyarakat untuk melakukan penerbangan, karena kan ada juga beberapa stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah, salah satunya mungkin tiket yang murah, diskon seperti itu. Nah, sekarang saya tertarik dengan apa yang dibahas oleh Ibu ini sebelumnya soal confidence investor. Mungkin bisa digambarkan lebih lanjut lagi seperti apa, atau ada sektor-sektor khusus yang menarik perhatian para investor? Iya, dengan adanya ekonomi Indonesia yang terlihat fundamental, ekonomi Indonesia ini relatif tangguh di tengah ketidakpastian global, tentunya ini kan menjadi salah satu faktor yang menarik investor untuk datang ke Indonesia. Dan ini juga terlihat terekam dari data investasi kita di triwulan 3 yang mampu tumbuh 5,04%. Investasi PMTB ya di dalam PDB sisi pengeluaran. Nah, tentunya kalau ini terus confidence investor terus dijaga oleh pemerintah dan masyarakat, terutama ini yang kita lihat yang bisa mendongkrak ekonomi lokal terutama adalah sektor pariwisata, aircraft, dan juga sektor industri manufaktur. Apabila investor di sektor-sektor itu bisa dijaga dan ditingkatkan investasinya, ini akan bisa juga membuka peluang lapangan pekerjaan yang relatif baik.
terutama kita tahu sektor industri manufaktur yang terutama padat karya kan tentunya yang dibutuhkan oleh Indonesia. Karena kalau itu bisa tercipta lapangan pekerjaan di sektor manufaktur, pekerjaan formal akan tumbuh di situ. Income masyarakat pun akan meningkat. Dan yang kedua, tentunya pariwisata, ekonomi kreatif juga menjadi salah satu engine dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dan ke depan. Terkait dengan kita beralih ke sektor pertanian agrikultur, ada beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Amran, swasembada pangan sudah bisa dipercepat 2025, seingat saya. Lalu juga melihat data-data yang terjadi pun pertanian ini cukup menjadi pendompleng dan juga angkanya cukup besar untuk PDB RI. Seperti apa mungkin melihat optimisme yang ada? Apakah ini hanya sebuah momen untung-untungan aja dan kedepannya seperti apa? Atau masih bisa mendompleng PDB juga mengingat kondisi cuaca yang terbilang masih belum bisa kita prediksi lebih jauh? Saya melihat bahwa sektor pertanian di dalam PDB sisi produksi itu kan ada kita bagi berdasarkan sektor-sektor ya. Salah satunya sektor pertanian. Tumbuhnya memang mencapai 4,93% di triwulan 3. Kalau kemudian kita bedah lagi, subsektor apa sebenarnya mengungkit? Pertama adalah yang mengungkit di sektor pertanian adalah komoditas tanaman pangan, terutama padi. Memang berdasarkan hasil rekaman survei BPS yang kita sebut namanya adalah kerangka sampel area yang kita ukur di sawah-sawah dengan sekitar hampir 280.000 titik yang kita ukur untuk menghitung produksi padi. Ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi tanaman pangan padi itu di triwulan 3 mencapai 15,59%, Pak. Tapi memang ada beberapa komoditas tanaman yang terkontraksi, ya kan, Pak. Nah, kemudian satu hal yang menarik adalah dari sektor peternakan yang tadi saya bilang, daging ayam ras produksinya tumbuh 11,34%, bahkan telur ayam ras juga produksinya tumbuh 8,31%. Jadi di tanaman pangan memang padi yang menjadi penopang pertumbuhannya. Kemudian di sisi peternakan daging ayam ras sama telur ayam ras juga menjadi penopang pertumbuhan sektor pertanian secara keseluruhan. Iya, kita bertanya terkait dengan target pemerintah. Menteri Keuangan yang baru mengatakan di kuartal keempat 2025 ini kan di 5,5%. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya adalah sektor mana saja yang perlu dipertahankan hingga akhir tahun setidaknya agar angka tersebut bisa dicapai kalau melihat pola yang terjadi saat ini? Sektor-sektor mana saja yang terlihat cukup menjanjikan untuk dipertahankan oleh pemerintah, mana yang perlu harus dievaluasi? Iya, mungkin kan kalau saya belajar dari yang triwulan 3 2025 dan pattern historis dari triwulan 4 di tahun-tahun sebelumnya. Pertama adalah belanja pemerintah pastinya perlu didorong untuk terus bisa menjadi pengungkit pertumbuhan di akhir tahun. Kedua juga mobilitas masyarakat yang biasanya memang secara natural untuk melakukan liburan ataupun kunjungan ke saudara, ke keluarga di akhir tahun itu perlu terus didorong karena mobilitas masyarakat ini bisa menggerakkan konsumsi masyarakat untuk lebih tinggi. Yang berikutnya adalah kalau kita belajar dari triwulan 3 2025 kan sektor manufaktur tumbuhnya lagi sangat baik. Ini perlu dipertahankan di sepanjang
tahun 2025, bahkan mungkin di tahun-tahun berikutnya. Ya, terima kasih Ibu Winnie tadi sudah berdiskusi bersama kami. Waktu kita terbatas, sayang sekali masih banyak yang ingin dibahas. Dan sekali lagi itu dia dialog kami bersama dengan Ibu Amalia Adinigar Widiasanti selaku Kepala BPS. Dan usai jeda kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Salah satunya terkait dengan update IHSG di 1 jam jelang penutupan sesi pertama. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Nusantara Economic Updates.